Hai, Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi teman-teman hotelier. Pagi ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam keadaan terlindungi terutama dari COVID-19. Ya. Pagi ini saya akan share cerita tentang atau histori tentang saya handle tamu yang komplain. Nah, tamu ini adalah seorang captain. Bagaimana decision yang saya ambil hingga endingnya adalah pakaian saya atau uniform saya, baju saya dipakai terbang oleh si captain. Nah, simak ceritanya baik-baik. Insya Allah akan ada makna di dalamnya. Tapi sebelum teman-teman saya bercerita, kalau teman-teman butuh sesuatu, istilahnya sharing dari saya, pengalaman saya sebagai hotelier selama ini, boleh di komen di bawah di kanal YouTube ini. Kemudian jangan lupa di subscribe dan di like supaya saya tambah semangat untuk bikin konten atau bikin histori-histori lainnya selama perjalanan saya di hotel. Ya, oke, boleh saya duduk ya. Jadi awal ceritanya, hotel saya ini, tempat saya kerja, saat itu saya masih jadi executive assistant manager atau orang nomor 2, wakil GM ya. Saya stay di hotel 24 hours 7 days untuk taking care hotel. Nah, satu malam, satu subuh ya, dini hari kurang lebih jam 3 pas setengah 4 dari jam kurang lebih jam 3 sampai jam 4 subuh lah. Jadi saat first flight itu mau check out, cabin crew mau check out. Nah, tiba-tiba ditelepon. Saya masih tidur, subuh-subuh buta itu, pagi buta. Saya ditelepon sama duty manager saya. Duty manager nelpon ke kamar. Pak, selamat pagi, maaf mengganggu. Ini ada captain yang komplain. Jadi yang komplain ini captain pesawat. Nah, sebetulnya teman-teman tahulah semuanya yang bekerja di hotel yang sering handle cabin crew ataupun captain atau air crew ya tepatnya. Mereka sebetulnya memang harus kita kasih attention yang lebih, more atentif kita terhadap mereka, karena kita tahu sama-sama beliau-beliau itu tingkat stresnya lebih tinggi, terus resikonya juga mungkin karena resiko itulah yang membuat tingkat stresnya lebih tinggi. Nah, lanjut, jadi ditelepon lagi saya sama ditelepon lanjut si night staff saya itu, night manager saya itu ngomong, Pak, si captain ini komplain. Kenapa dia komplain? Bajunya itu kena noda hitam di bawah kerahnya dan bagian depan, dan itu bercaknya banyak. Saya bilang, loh kok laundrynya nggak konfirmasi sebelumnya? Ya ceritanya seperti itulah, dia nggak bisa staff saya nggak bisa menjelasin detail bagaimana kronologi bajunya itu sampai penuh bercak. Sebetulnya memang sudah ada kesalahan di shift sebelumnya, di laundrynya, kemudian dari pihak ketiga yang kita laundry tempat kita laundry dan sebagainya. Tapi sudahlah, saya nggak mau bahas terlalu lama itu karena di saat itu sudah genting, si captain sudah harus terbang. Nah, si captain juga nerima bajunya malam-malam tuh gimana ceritanya ya? Ya sudahlah, kita skip aja cerita itu. Jadi setelah itu saya bilang sama dia, orangnya gede nggak? Ya nggak gede-gede amat sih Pak. Saya bilang, ya udah kamu kesini Mas. Si Mas night shift itu saya bilang, kamu kesini. Pas datang di kamar saya, gini, ini ada baju. Jadi saya itu punya baju persis seperti baju pilot, tapi lambangnya di sini nggak ada. Ya buat apa juga ada lambang kan? Jadi saya kasih sama dia, ini ada baju saya. Sampaikan permintaan maaf ke captain bahwa saat ini kita tidak ada stok baju yang seperti itu. Nah, biasanya sebetulnya kita stok uniform pramugari, ngestok
berbagai macam kebutuhan air crew, terutama kaos kaki. Kalau teman-teman yang terbiasa handle air crew atau cabin crew, paling sering tuh kaos kaki yang hilang sebelah lah, ketukar lah, macam-macam lah pokoknya. Teman-teman tahu lah ya kalau di handle air crew itu seperti apa. Nah, saya kasih tuh baju saya itu baru dibeli, tapi udah pernah saya pakai sekali pakai. Ya, seingat saya sekali pakai lah baju itu. Sempat diketawain juga sama teman-teman, kenapa Pak Oin pakai baju begitu, buat apa? Saya bilang, enggak, buat ini saja lah, suka-suka saja lah, suka-suka saya. Nah, jadi setelah saya jelasin ke masnya, saya bilang kamu kasih baju ini, kemudian minta maaf karena kita nggak ada lagi gantinya. Sudah tuh ke bawah, si staff saya ketemu sama si kapten, karena mungkin juga kaptennya buru-buru ya, akhirnya dia bilang ya sudahlah, lain kali diperbaiki saja. Sudah, si kapten itu check out, sudah nggak ada lagi masalah. Nah, apa makna yang bisa teman-teman ambil dari cerita saya mengenai kapten yang komplain tadi? Intinya adalah, kalau buat saya tidak ada ruginya kok. Baju saya diambil kapten, ya anggap saja sedekah. Kemudian ya satu kisah menarik juga, bajunya seorang hotelier dipakai sama kapten. Tapi saya nggak tahu kaptennya siapa, saya nggak ketemu, dan kita juga sudah lama, itu kurang lebih ceritanya kurang lebih 2-3 tahun lalu lah. Nah, yang bisa kita ambil maknanya adalah segala masalah, segala permasalahan itu hadapi saja. Bagaimana kemudian sebetulnya saya di belakang, sampai saya berdiri saat ini sebagai general manager, itu sudah banyak kisah tentang komplain, kemudian kisah heroik mengenai problem-problem di hotel, kita hadapi saja. Karena setiap manusia pasti ada bebannya, pasti ada masalahnya. Tetapi percayalah, Tuhan tidak memberikan kita satu beban yang tidak bisa kita pikul. Intinya sudah, setelah menerima beban itu, istighfar saja, berdoa sama Tuhan saja, minta petunjuknya, karena masalah itu datang dari Tuhan. Pasti penyelesaiannya juga ada sama Tuhan. Sudahlah, itu yang saya coba terapkan dalam diri saya. Nah, kembali lagi yang tadi, yang bisa kita petik adalah hadapi saja, kemudian pasti di setiap masalah itu ada solusinya. Kata Albert Einstein, in the middle of difficulty life opportunity. Seperti itu tadi. Kalau saya tidak tidak inisiatif panggil staff saya ke kamar, kemudian ngasih bajunya, mungkin tidak ada cerita sampai sekarang yang tidak bisa Ini menurut saya ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Ya, itulah teman-teman yang bisa saya share. Kalau misalnya butuh cerita-cerita yang lain tentang bagaimana perjalanan saya dari sejak jadi worker, jadi waiter, sampai saat ini saya sebagai general manager di hotel, nanti ketik komen di bawah saja. Silahkan tanyakan, ada yang mau ditanyakan atau mau di sharing, silahkan ya. Oke, stay safe teman-teman semuanya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia stay safe. Kemudian tetap pakai masker. Teman-teman yang hotelnya masih buka, berdoalah semoga segera berlalu pandemi ini, biar kita bisa merasakan kembali service charge yang banyak, kemudian bertemu dengan tamu-tamu kita yang unik karakter, berbagai macam karakter, bertemu dengan teman-teman kita, karena pasti banyak kan yang nonton video ini adalah yang work from home atau yang sedang dirumahkan. Ya, tetap berdoa, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita itu pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Stay safe kawan-kawan, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.